Bab 1471, Jimat Strider Surgawi Bintang 3. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Muncul, hampir pada saat itu ketika He Zong mengucapkan itu, gema, muncul, bergema di udara. Yang terakhir telah diumumkan oleh Duan Lingtian. Ketika transmisi suara energi sejati He Zong memasuki telinga Duan Lingtian, rasa firasat buruk segera muncul di hatinya. Dia segera mengangkat penjaganya segera. Saat dia melihat He Zong mengeluarkan jimat Dao, dia tahu mengapa He Zong begitu percaya diri. Ternyata He Zong ingin menggunakan jimat Dao untuk melawannya. Tentu saja, dia percaya bahwa He Zong tidak akan berani membunuhnya menggunakan jimat Dao, tetapi dia pasti akan berani melumpuhkannya seperti itu. Mungkin, ini adalah niat He Zong yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika He Zong mengeluarkan jimat Dao, Duan Lingtian juga meraih jimat Dao dengan mengangkat tangannya. He Zong's Dao Talisman menembak ke arahnya setelah dia mengaktifkan kekuatannya dengan kata, muncul. Duan Lingtian juga berteriak, muncul, di saat yang sangat berbahaya untuk mengaktifkan kekuatan Dao jimat di tangannya sendiri. Jimat Dao yang tidak menyerang dapat diaktifkan tanpa perlu membuangnya. Di udara, jimat Dao yang He Zong lempar meledak dalam sepersekian detik, berubah menjadi 4 garis sinar tajam yang sangat cepat sebelum menyerang keempat anggota badan Duan Lingtian seolah-olah mereka mencoba untuk merobek keempat anggota tubuhnya dari tubuhnya, dengan paksa. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jika 4 garis sinar tajam ini mendapatkan apa yang mereka tuju, Duan Lingtian pasti akan menjadi cacat tanpa kaki. 4 garis sinar tajam itu begitu cepat sehingga sangat sedikit orang yang melihatnya yang bisa melihatnya dengan jelas. Tambahan Dao Jimat Bintang 2. Huang Cheng, tetua pelataran luar, adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melihat lintasan 4 garis dengan jelas. Matanya langsung menyala saat dia dapat melihat bahwa He Zong telah mengaktifkan jimat Dao Ofensif Bintang 2. Kekuatan yang dikandungnya setara dengan serangan yang dilakukan oleh pembangkit tenaga Masteri Sein Rudiment Stage. Beberapa tetua pelataran luar lainnya menjadi ngeri sekaligus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa He Zong akan begitu kejam sampai-sampai dia benar-benar akan menggunakan jimat Dao untuk melumpuhkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu ditakdirkan untuk menjadi cacat setelah hari ini. Diakon pengadilan luar, Deng Wei, memiliki senyum cerah di wajahnya seolah-olah dia sudah bisa membayangkan Duan Lingtian kehilangan keempat anggota tubuhnya. Jika Duan Lingtian lumpuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi berita gembira baginya dan keponakannya. Namun, pada saat berikutnya, mereka yang bisa melihat lintasan 4 garis sinar tajam yang meletus dari Dao Talisman Ofensif 2 bintang jelas tiba-tiba membeku. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian telah menghilang di depan mata mereka. Dari awal sampai akhir, mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Ini adalah jimat Strider Surgawi Bintang 3. Segera, salah satu tetua pelataran luar berseru dengan keras, menjadi orang pertama yang akhirnya menyadari apa yang terjadi. Baru saja, dia juga mendengar bagaimana Duan Lingtian berteriak, muncul, jadi dia menyadari bahwa dia juga telah mengaktifkan Dao Jimat. Satu-satunya jimat Dao yang bisa membuat Duan Lingtian menghilang di depan matanya adalah jimat Strider Surgawi yang 3 bintang ke atas. 3 bintang adalah jimat Dao tingkat tertinggi di Sekte Penerangan Bulan. Akibatnya, dia yakin bahwa yang digunakan Duan Lingtian adalah jimat Strider Divine Bintang 3. Meskipun jimat Strider Surgawi Bintang 3 berharga 300.000 poin merit dan terlalu mahal untuk dibeli oleh murid pelataran luar biasa, Duan Lingtian sama sekali bukan murid pelataran luar biasa. Dia telah mendapatkan hampir 2 juta poin merit lebih dari sebulan yang lalu, jadi tidak akan sulit baginya untuk membeli jimat Strider Divine Bintang 3. Jimat Strider Divine Bintang 3. Setelah mendengar seruan dari tetua istana luar itu, wajah Huang Cheng dan Deng Wei langsung berubah muram. Mustahil. Di lapangan latihan, He Zong, yang melihat bagaimana 4 sinar tajam yang dilepaskannya meleset dari sasaran begitu Duan Lingtian menghilang, menjadi terkejut dengan ketidakpercayaan di matanya. Tepat ketika He Zong akhirnya berhenti setelah ditembak dari jarak jauh karena inersia, suara tenang yang menakutkan bergema tepat waktu di telinganya, tidak ada yang mustahil. Setelah mengaktifkan Tristar Divine Strider Talisman, Duan Lingtian yang kecepatannya setara dengan pembangkit tenaga listrik Paramount Sein Rudiment Stage muncul di sisi He Zong seperti hantu. Bang!
Sebelum kerumunan yang menyaksikan adegan itu termasuk beberapa tetua pengadilan luar dapat menyadari apa yang terjadi, seluruh tubuh Hezong telah dikirim terbang dengan ledakan yang kuat. Seperti anak panah yang lepas dari tali busur, dia jatuh dengan keras ke tanah dalam kesusahan. Tamparan. Ketika Hezong berjuang untuk berdiri, tamparan keras bergema di udara sementara jejak telapak tangan yang berapi-api muncul di wajahnya. Setelah memuntahkan seteguk darah yang berisi potongan gigi, Hezong mengertakkan gigi yang tersisa dan mengumumkan, "Duan Lingtian, mari bertarung dengan terhormat jika Anda berani." Keberanian macam apa ini untuk melakukan serangan diam-diam padaku? Ketika para penonton di sekitar mereka mendengar kata-katanya, ekspresi aneh langsung muncul di wajah mereka. Apakah dia baru saja meminta Duan Lingtian untuk bertarung secara terhormat dengannya? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa Duan Lingtian melakukan serangan diam-diam padanya? Bukankah dia yang menggunakan Dao Talisman lebih dulu? Hezong benar-benar sangat tidak tahu malu. Beraninya dia memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Saat ini, Duan Lingtian hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Seorang murid pelataran dalam melirik Hezong dengan jijik dan berkomentar. Murid pelataran dalam lainnya sepenuhnya setuju dengannya. Bahkan sekelompok murid pelataran luar menganggukkan kepala mereka pada kata-katanya juga. Mereka semua merasa bahwa Hezong hanya menyalahkan dirinya sendiri. Dengan hormat, apakah Anda pikir Anda layak melakukannya? Dengusan dingin Duan Lingtian bergema di seluruh bidang pelatihan, tetapi tidak ada yang bisa melihat jejak sosoknya sama sekali. Setelah mengaktifkan 3 bintang Divine Strider Talisman, kecepatan Duan Lingtian setara dengan Paramount Saint Rudiment Stage Martial atau Dao Cultivator. Selain itu bisa berlangsung selama 15 menit. Ketika dia bergerak, tidak ada seorang pun kecuali para tetua pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan atau di atasnya yang bisa mengikuti jejaknya. Beberapa tetua pengadilan luar juga hanya bisa menangkap jejak sisa gambar ketika Duan Lingtian bergerak. Selain itu, mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Duan Lingtian dengan jelas. Tamparan tajam lainnya bergema di udara. Sisi lain dari wajah Hezong menjadi bengkak juga, menyebabkan seluruh wajahnya berubah menjadi seperti kepala babi. Wajah tampannya itu tidak terlihat. Duan Lingtian, beraninya kamu mempermalukanku sedemikian rupa. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Hezong menggeram. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa tuanmu, tetapi saya tahu bahwa Anda ingin melumpuhkan saya. Kalau begitu, aku juga akan melumpuhkanmu. Suara Duan Lingtian sangat kejam, menakutkan Hezong sehingga wajahnya langsung pucat sebelum dia buru-buru memanggil, "Aku akui." Dia ingin mengakui kekalahannya. Sayangnya, sebelum kata kekalahan berhasil keluar dari bibirnya, dia telah menerima tamparan lagi dari Duan Lingtian dan terpaksa menelan kata itu kembali bahkan sebelum kata itu keluar dari mulutnya. Setelah upaya itu, setiap kali dia ingin membuka mulutnya untuk mengakui kekalahannya, dia akan dipotong oleh tamparan Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia menjadi patuh sepenuhnya. Duan Lingtian, jika kamu tidak melumpuhkanku, aku berjanji tidak akan melawanmu lagi. Di bawah tatapan waspada orang lain, Hezong benar-benar menyerah. Dia takut, jika dia dilumpuhkan oleh Duan Lingtian, dia tidak akan lagi memiliki masa depan di depannya. Dalam menghadapi krisis yang terkait dengan masa depannya ini, Hezong tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang arogan. Tidak akan melawanku lagi, Duan Lingtian menyeringai dengan jijik. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Saat ini, dia benar-benar memegang kekuatan otoritas di tangannya. Dengan kecepatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage, dia bisa membuat Hezong gemetar ketakutan hanya dengan kecepatannya saja. Di antara semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang menjadi pemecah masalah, terutama ketika Duan Lingtian sangat cepat sekarang. Aku akan bersumpah sekarang. Takut Duan Lingtian tiba-tiba menyerangnya, Hezong buru-buru mematahkan kulit jarinya dan bersumpah dengan sumpah darah, sumpah kesengsaraan, bahwa dia tidak akan lagi melawannya di masa depan. Ledakan, 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 ledakan. 9 auman yang menggelegar bergema, memekakkan telinga saat mereka berkorespondensi dengan sumpah Hezong. Resolusi Anda mengagumkan, Duan Lingtian mencibir lagi. Namun, hari ini, kamu hampir melumpuhkan keempat anggota tubuhku dan bahkan membuatku menyia-nyiakan jimat Strider Divine bintang 3 yang berharga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu mulai hari ini dapat dibatalkan hanya dengan sumpah Anda sendiri?
Mengambil napas dalam-dalam, Hezong menjawab, saya dapat memberi Anda kompensasi dengan jimat Strider Surgawi Bintang 3. Masuk akal bagimu untuk mengkompensasiku dengan jimat Strider Divine Bintang 3. Selain itu, jika Anda ingin melindungi keempat anggota tubuh Anda, saya ingin melihat seberapa tulus Anda saat itu, tambah Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Meskipun dia gatal untuk melumpuhkan keempat anggota badan Hezong untuk memberinya rasa obatnya sendiri, saat dia ingat bahwa penyebab utama masalah ini adalah Liu Huan dan tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia melumpuhkan Hezong, dia menolak gagasan itu, sekaligus dan menemukan solusi lain. Pemerasan, apa yang kamu inginkan? Hezong memandang Duan Lingtian dengan waspada. 1 juta poin merit untuk membeli kembali keempat anggota tubuh Anda, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Saya pikir keempat anggota tubuh Anda layak mendapatkan banyak poin penghargaan ini, bukan? 1 juta poin merit. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duan Lingtian, seluruh kerumunan meledak. Dewaku, Duan Lingtian ini sebenarnya memiliki makan yang sangat besar. Dia benar-benar meminta 1 juta poin merit dari Hezong langsung. Banyak murid pelataran dalam mendecakkan lidah mereka tidak setuju. Jelas bahwa mereka terkejut dengan tuntutannya. Kakak senior Duan Lingtian meminta begitu banyak poin merit, tapi aku tidak berpikir kakak senior Hezong dapat mengambil sebanyak itu, bukan? Banyak murid pelataran luar bergumam dengan wajah tercengang. Bahkan para tetua pengadilan luar dan diaken yang hadir di tempat kejadian terkejut oleh permintaan selangit Duan Lingtian. 1 juta poin merit, tak satu pun dari mereka bahkan bisa mengambil banyak poin merit sekaligus. Meskipun Hezong tahu bahwa Duan Lingtian akan menuntut harga yang selangit, juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan memiliki makan yang luar biasa, meminta 1 juta poin merit langsung. Seketika, wajah Hezong berubah murung. Saya tidak memiliki banyak poin merit. Tentu saja, saya tahu Anda tidak memiliki poin merit sebanyak itu. Anda hanya harus bertanya kepada orang yang meminta Anda untuk datang dengan poin merit itu. Saya pikir dia tidak punya alasan untuk tidak membayar jumlah ini untuk membeli kembali keempat anggota tubuh Anda, bukan? Duan Lingtian menyeringai. Bahkan jika dia tidak peduli tentang hubungan antara kamu dan dia masih akan memberikan sedikit wajah kepada tuanmu dan melakukan sesuatu untukmu karena membantunya melakukan ini, bukan? Duan Lingtian memberitahu Hezong melalui transmisi suara energi sejati. Kamu benar-benar tahu tentang itu. Hezong tercengang. Ternyata Duan Lingtian sudah lama mengetahui tentang latar belakangnya. Pada saat itu, perasaan digagalkan segera muncul di hatinya. Paman, sepertinya kamu harus berkorban sedikit kali ini. Saat ini, wajah Hezong dipenuhi dengan keputusasaan dan senyum masam. Bersumpahlah bahwa kamu akan menyerahkan 1 juta poin merit dan 1 jimat Divine Strider Bintang 3 kepadaku besok. Jika tidak, kamu akan dihukum dengan hukuman guntur sampai maut menjemputmu. Duan Lingtian melirik Hezong dengan dingin. Bab 1472, Pengadilan Dalam. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian hanya melepaskan Hezong setelah dia bersumpah menggunakan sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Duan Lingtian, dibantu oleh Tristar Divine Strider Jimat yang memberinya kecepatan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage, mulai berjalan-jalan di sekitar pelataran luar setelah Hezong bersumpah dan pergi. Dia sangat cepat sampai-sampai para tetua pelataran luar hampir tidak bisa menangkap jejak gerakannya sama sekali. Namun, efek Tristar Divine Strider Talisman memiliki batas waktu. Setelah berjalan-jalan di sekitar pelataran luar untuk sementara waktu, efeknya hilang dan Duan Lingtian kembali ke keadaan semula. Sementara itu, berita tentang Duan Lingtian mengalahkan Hezong juga telah menyebar ke pelataran dalam seperti topan, sangat meningkatkan ketenaran Duan Lingtian sekali lagi. Meskipun Hezong hanya seorang murid pelataran luar, dia menduduki peringkat ke-66 di peringkat bumi 9 Sekte Aliansi. Ketenarannya bahkan telah melampaui beberapa tetua pelataran dalam biasa di Sekte Penerangan Bulan. Namun, seseorang seperti itu dikalahkan oleh Duan Lingtian, seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte sedikit lebih dari 3 bulan yang lalu. Duan Lingtian juga berhasil menggantikan Hezong dan menempati peringkat ke-66 di Earth Ranking. Hezong, di sisi lain, telah bertukar tempat dengan Duan Lingtian dan berada di peringkat ke-99 di peringkat bumi. Posisi ini awalnya milik Feng Fan.
Ketenaran Duan Lingtian menyebar ke pelataran dalam dan menyebabkan banyak murid pelataran dalam mendecakkan lidah mereka tidak setuju. Selama ini, mereka yang berasal dari perkebunan Bukit Gundukan Gubernur Kota biasanya memiliki akhir yang buruk ketika berhadapan dengan anak buah Liu Huan, namun, Duan Lingtian ini telah menempatkan anak buah penatua Liu Huan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Banyak murid pelataran dalam yang mengetahui rahasia perselisihan antara tetua pelataran dalam Liu Huan dan gubernur kota-kota Bukit Maun mendecakkan lidah mereka saat mereka mendiskusikan hal ini. Berita kemungkinan He Zong menjadi murid Liu Huan juga mulai menyebar. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Liu Huan menjadi sangat malu. Di kediaman Liu Huan di pelataran dalam, memukul, Liu Huan yang marah mengangkat tangannya dan menamparkan meja batu di depannya, menghancurkannya. Jimat Strider Divine bintang 3 dan 1 juta poin merit. Dia punya makan yang besar. Bukankah dia takut meledak? Petik 2. Makannya sangat besar selama ini. Saya mendengar dia telah mendapatkan hampir 2 juta poin merit lebih dari sebulan yang lalu. He Zong menghela nafas. Paman, aku tahu kau merasa tidak puas dengan masalah ini, tapi, aku sudah bersumpah, He Zong mengingatkan sambil menatap Liu Huan. Zong kecil, jangan khawatir. Saya tidak akan membuat Anda melanggar sumpah Anda, itu hanya jimat Strider Divine bintang 3 dan 1 juta poin merit, kan? Setidaknya aku masih punya sebanyak itu. Liu Huan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah lebih hangat ketika dia melihat He Zong. Namun, kemarahan di kedalaman matanya tidak berkurang sama sekali. Namun, Duan Lingtian itu benar-benar berani. Beraninya dia mengalahkanmu sampai sejauh ini. Melihat kedua sisi wajah He Zong yang masih bengkak, Liu Huan bertanya dengan marah, Zong kecil, jangan bilang kau akan membiarkan ini pergi. Paman, aku tahu maksudmu, tapi aku bersumpah untuk tidak melawannya di masa depan. Karena alasan ini, tolong jangan tempatkan aku di tempat yang sulit lagi, Paman. Saya tidak ingin dipukul sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi. Secara alami, He Zong tahu apa yang dimaksud Liu Huan. Tidak diragukan lagi dia mencoba menyeretnya ke dalam kekacauan ini sehingga mereka bisa melawan Duan Lingtian bersama-sama. Pada saat ini, dia menyesal mematuhi Liu Huan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak perlu menderita begitu banyak penghinaan sekarang. Meski tidak mengalami kerugian material, penghinaan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat posisinya di peluit luar merosot. Aku tahu kau telah bersumpah, tapi wakil pemimpin Sekte Zhang, mata Liu Huan bersinar terang selama sepersekian detik. Namun, dia diinterupsi oleh He Zong sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Paman, apapun yang ingin dilakukan guru bukanlah keputusanku. Karena saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan melawan Duan Lingtian, tentu saja, saya juga tidak akan mengipasi api di depan guru. Kalau tidak, saya akan dianggap melanggar sumpah kesengsaraan, dan saya mungkin akan terkena hukuman kilat. Petik 2. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akan memberitahu wakil pemimpin Sekte Zhang tentang masalah ini, saya pikir dia tidak akan melepaskan seseorang yang telah mempermalukan murid langsungnya. Seringai terlihat di wajah Liu Huan ketika dia mencapai akhir kalimatnya. He Zong melirik Liu Huan dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Jika ini masalahnya, dia tidak akan dianggap melanggar sumpahnya. Paman, jimat 3 bintang Divine Strider dan 1 juta poin merit, He Zong mengingatkan Liu Huan saat dia memandangnya. Tidak pasti apakah dia melakukannya dengan sengaja. Aku akan mentransfer 1,4 juta poin merit kepadamu, pergi dan beli talisman Strider Divine bintang 3 dari Pavilion Merit. Adapun tambahan 100.000 poin merit, anggap itu sebagai kompensasi saya kepada Anda. Lagi pula, akulah yang memintamu untuk bertarung dengan Duan Lingtian. Liu Huan mengeluarkan kartu kristalnya dan mentransfer 1,4 juta poin merit ke He Zong. Baik, He Zong mengangguk. Dia puas dengan betapa bijaksananya Liu Huan. Setelah He Zong pergi, wajah Liu Huan langsung berubah muram. 1,4 juta poin merit telah lenyap begitu saja. Bohong jika dia mengatakan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Seluruh kekayaannya hanya berjumlah sedikit lebih dari 1,6 juta poin merit. Hanya dalam sekejap mata, dia telah kehilangan hampir 90% darinya. Duan Lingtian, aku, Liu Huan, akan kesulitan makan atau tidur jika kamu tidak mati. Liu Huan bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dingin. Detik berikutnya,
Liu Huan mulai memutar otak untuk menemukan solusi yang akan menyingkirkannya dari Duan Lingtian untuk selamanya. Keesokan paginya, He Zong pergi mencari Duan Lingtian. Tidak buruk, kamu benar-benar menepati janjimu. Setelah menerima Tristar Divine Strider Talisman dan 1 juta merit point dari He Zong, Duan Lingtian mengangguk puas. He Zong tersenyum kecut ketika mendengar kata-katanya. Bisakah dia tidak menepati janjinya? Dia telah bersumpah menggunakan sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi, dia tidak akan hidup jika dia tidak menepati janjinya. Setelah He Zong menyerahkan Dao Jimat dan poin merit ke Duan Lingtian, dia tidak tinggal lebih lama dan segera pergi. Meskipun dia telah bersumpah untuk tidak melawan Duan Lingtian lagi, itu tidak berarti dia bisa menghadapinya dengan hati yang tenang. Pada saat ini, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Duan Lingtian sama sekali. Baginya, Duan Lingtian tidak berbeda dengan mimpi buruk. Untung aku membeli Tristar Divine Strider ketika aku pergi ke Merit Pavilion sebelumnya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melarikan diri dari situasi kritis kemarin. Saat Duan Lingtian mengingat kejadian kemarin, dia masih merasakan sedikit ketakutan. Jika bukan karena Tristar Divine Strider Talisman, dia tidak akan bisa menghindari Dao Jimat ofensif yang He Zong lempar kemarin. Jimat Dao ofensif itu adalah Jimat Dao ofensif 2 bintang. Ketika energi yang terkandung di dalamnya meledak, itu sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Mastery Saint Rudiment Stage. Sepertinya aku tidak bisa menyimpan poin meritku dan tidak membeli Dao Talisman. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam sebelum dia meninggalkan halaman kecilnya dan menuju ke Pavilion Merit dari Sekte Penerangan Bulan. Tidak seperti perjalanannya sebelumnya ke Pavilion Merit, sebagian besar murid pelataran dalam di sana mengenalinya kali ini. Ketika Duan Lingtian tiba di Pavilion Merit, dia tidak tinggal di tingkat pertama Pavilion Merit, tetapi dia segera menaiki tangga. Tujuannya adalah tingkat ketiga dari Pavilion Merit. Tingkat ketiga dari Pavilion Merit adalah tempat Dao Jimat dijual. Ketika dia melewati tingkat kedua dari Pavilion Merit, Duan Lingtian melihat orang yang bertugas bukanlah Penatua Fang Gan, jadi dia naik ke tingkat ketiga. Duan Lingtian. Orang-orang yang bertugas di tingkat ketiga Pavilion Merit adalah 2 diaken pelataran dalam dari perjalanan terakhirnya. Ketika mereka melihat Duan Lingtian, tatapan mereka berubah sedikit rumit. Mereka juga telah mendengar berita kemarin. Dia telah mengalahkan pembangkit tenaga He Zong The Earth Ranking yang mungkin adalah murid dari tetua pengadilan dalam Liu Huan dan memeras 1 juta poin merit dan jimat 3 bintang Divine Strider darinya. Ketika mereka mendengar tentang perilaku seperti preman Duan Lingtian, mereka langsung terdiam. Sepertinya tidak ada orang dengan perilaku seperti preman sebelumnya dalam sejarah Sekte Penerangan Bulan. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya pada kedua orang itu sebelum mengeluarkan cincin tata ruangnya dan memasuki tingkat ketiga Pavilion Merit. Kali ini, selain membeli talisman Strider Surgawi bintang 3, dia juga membeli 2 jimat energi emas bintang 3, dia ingin membeli jimat Dao yang ofensif, dia tidak melihat jimat Dao bintang 3 yang ofensif. Pada akhirnya, dia membeli 2 jimat Dao ofensif bintang 2 sebagai gantinya. Saat ini, ia memiliki 2 jimat bintang 3 bintang surgawi, 2 jimat energi emas bintang 3 dan 2 jimat Dao ofensif bintang 2 yang dimilikinya. Duan Lingtian, yang telah menghabiskan 900.000 poin merit, tidak bisa tidak bertanya ketika dia berada di pintu masuk tingkat ketiga Pavilion Merit. Permisi, saya bertanya-tanya mengapa tidak ada jimat Dao ofensif bintang 3 di tingkat ketiga Pavilion Merit. Setelah 3 bintang ofensif Dao Talisman diaktifkan, kekuatannya setara dengan serangan penuh dari Martial atau Dao Cultivator di Paramount Saint Rudiment Stage. Secara alami, itu hanya setara dengan Martial atau Dao Cultivator biasa di Paramount Saint Rudiment Stage. Tidak ada jimat Dao ofensif bintang 3 di Sekte Penerangan Bulan kami. Salah satu diaken pelataran dalam menggelengkan kepalanya. Di antara semua jimat Dao, yang paling sulit untuk menggambar jimat Dao yang ofensif, meskipun jimat Dao yang ofensif akan lenyap hanya dalam sekejap mata, nilainya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan jimat Strider Surgawi dan jimat energi emas. Jika Anda ingin membeli 3 bintang ofensif Dao Jimat, Anda harus pergi ke markas 9 sekte, diakon pelataran dalam lainnya menimpali. Markas 9 Sekte Aliansi. Duan Lingtian tercengang. Markas 9 Sekte Aliansi terletak di kota terbesar di distrik 9 Aliansi Sekte, Kota Hanyang. Jika Anda ingin membeli Dao Talisman ofensif bintang 3, Anda harus pergi ke Kota Hanyang, diakon pelataran dalam yang pertama kali angkat bicara menjawab. Baiklah,
Duan Lingtian mengangguk sebelum bertanya lagi, apakah kalian berdua tahu di mana Penatua Fang Gan tinggal? Setelah mengetahui tentang lokasi kediaman Elder Fang Gan dari dua diaken pelataran dalam, Duan Lingtian meninggalkan pavilion Merit dan menuju pelataran dalam. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki pelataran dalam sejak dia datang ke Sekte Penerangan Bulan. Perbedaan terbesar antara pelataran dalam dan luar adalah lingkungan budidayanya. Intensitas energi roh langit dan bumi jauh lebih kaya dibandingkan dengan pelataran luar. Selain itu, energi roh langit dan bumi hanya akan semakin padat semakin dalam memasuki pelataran dalam. Jelas bahwa cadangan Sein Stone kelas 7 Sekte Penerangan Bulan terletak di tengah-tengah tanah milik Sekte Penerangan Bulan. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Energi roh langit dan bumi akan menjadi lebih kaya semakin dekat dengan cadangan Sein Stone. Selain itu, pelataran dalam juga jauh lebih besar daripada pelataran luar. Itu terbentang sejauh mata memandang. Mengikuti arahan dua diaken pelataran dalam, Duan Lingtian tiba di distrik timur pelataran dalam. Kediaman para tetua pelataran dalam terletak di sini. Ada banyak rumah besar dan patung binatang buas di sini. Bab 1473, Master Prasasti Sein Bintang 3, Bai Li Hong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian menghentikan seorang murid pelataran dalam yang lewat dan dengan sopan bertanya, "Kakak senior, apakah Anda tahu rumah mana milik Penatua Fang Gan?" "Itu yang itu," kata murid pelataran dalam sambil menunjuk ke sebuah rumah besar tidak jauh. "Terima kasih, kakak senior." Duan Lingtian dengan cepat berterima kasih padanya dan berjalan ke mansion. Seorang murid pelataran luar sedang mencari Penatua Fang Gan. Murid pelataran dalam sedikit terkejut setelah dia melihat tanda identitas murid pelataran luar di pinggang Duan Lingtian. Di Sekte Penerangan Bulan, celah antara murid pelataran luar dan sesepuh pelataran dalam seperti jurang yang tak bisa dilewati. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada interaksi antara keduanya. Duan Lingtian dihentikan oleh seorang lelaki tua ketika dia tiba di rumah Fang Gan. "Senior, apakah ini rumah Elder Fang Gan?" Duan Lingtian bertanya dengan sopan saat dia melihat pria tua kurus yang berdiri di depannya. "Mengapa kamu mencari tuan mudaku?" Orang tua itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Tuan muda." Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata lelaki tua itu sebelum dia menyadari, "Tuan muda," yang dimaksud adalah Fang Gan. "Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan?" "Katakan saja bahwa seorang murid pelataran luar, Duan Lingtian, ingin bertemu Penatua Fang Gan," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. "Kamu Duan Lingtian?" Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jelas dia telah mendengar tentang Duan Lingtian. Dia segera melihat ke pinggang Duan Lingtian. Lebih tepatnya, dia melihat token identitas murid pelataran luar yang digantung di pinggang Duan Lingtian. "Tuan muda telah memberi perintah untuk membawamu masuk jika kamu datang mencarinya," kata lelaki tua itu sambil membawa Duan Lingtian masuk. Duan Lingtian tidak menyangka Penatua Fang Gan begitu perhatian. Dia merasa sedikit tergerak. Mengikuti petunjuk lelaki tua itu, Duan Lingtian melihat Penatua Fang Gan di halaman belakang mansion. Penatua Fang Gan dengan sungguh-sungguh menyirami kebun sayur di halaman belakang rumahnya. Dia begitu asyik dengan tugasnya sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan mereka. "Tuan muda, Duan Lingtian di sini," kata lelaki tua itu dengan hormat sambil menatap Fang Gan. "Duan Lingtian." Penatua Fang Gan segera menghentikan apa yang dia lakukan ketika dia mendengar itu dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian. "Ini benar-benar kamu, anak kecil, bagaimana sekarang? Sejak kamu datang mencariku, ada yang bisa aku bantu?" Fang Gan bertanya sambil tersenyum. "Memang, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu, Penatua Fang Gan." Duan Lingtian mengangguk. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan mengunjungi kuil Buddha tanpa alasan. Dia tidak akan mencari Fang Gan tanpa alasan sama sekali. Sementara Duan Lingtian dan Fang Gan sedang berbicara, lelaki tua yang memimpin Duan Lingtian diam-diam mundur. "Sebelumnya, saya mengatakan kepada Anda untuk datang kepada saya jika Anda membutuhkan bantuan. Saya pasti akan membantu Anda jika itu dalam kekuatan saya." Fang Gan mengundang Duan Lingtian untuk duduk di depan meja batu dan menuangkan secangkir teh untuknya. "Terima kasih, Penatua Fang Gan." Duan Lingtian mengucapkan terima kasih sebelum dia secara langsung menyatakan tujuan kunjungannya. "Penatua Fang Gan, saya datang untuk menanyakan sesuatu kepada Anda hari ini. Di dalam Sekte Penerangan Bulan,
apakah ada master prasasti suci yang dapat menuliskan prasasti Sein bintang 3 di Sein? Senjata, ya, Fang Gan mengangguk. Di Sekte Penerangan Bulan kami, sebagian besar pejabat senior di sekte yang berpangkat di atas para tetua pelataran dalam memiliki senjata suci dengan prasasti bintang 3. Semua senjata suci ini berasal dari Penatua Bailey. Penatua Bailey, mata Duan Lingtian berbinar. Penatua Bailey adalah satu-satunya master prasasti bintang 3 di Sekte Penerangan Bulan kami. Selain itu, dia juga seorang penatua Sekte Penerangan Bulan yang terhormat. Statusnya setara dengan wakil pemimpin sekte. Bahkan pemimpin sekte dan beberapa pembangkit tenaga Sein Stage sopan terhadapnya ketika mereka melihatnya karena identitas khususnya sebagai master prasasti suci. Dalam hal itu, bahkan beberapa wakil pemimpin sekte di Sekte Penerangan Bulan tidak dapat dibandingkan dengan dia, kata Fang Gan. Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini. Seorang master prasasti bintang 3 akan menerima perlakuan khusus bahkan dalam kekuatan tingkat 6. Apalagi kekuatan tingkat ke-7 seperti Sekte Penerangan Bulan. Saya tidak tahu apakah mungkin bagi saya untuk meminta Penatua Bailey untuk membantu saya menuliskan prasasti suci pada senjata suci. Duan Lingtian bertanya setelah dia menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya saat dia melihat Fang Gan. Ini adalah tujuan dari kunjungannya. Sejak dia melihat kekuatan pedang Liu Huan yang ditorehkan dengan prasasti bintang 3, prasasti penetrasi Sein, dia ingin menuliskan prasasti penetrasi Sein pada busur menembak mataharinya juga. Jika itu tertulis di busurnya, tembakan panah dengan busur menembak mataharinya akan memiliki kemampuan penetrasi yang kuat. Satu tembakan sudah cukup untuk menembus semuanya. Namun, bahkan jika ada guru prasasti suci di Tanah Suci Bela Diri Dao yang dapat menuliskan prasasti suci di busur menembak matahari, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa guru prasasti di Sekte Penerangan Bulan akan dapat melakukannya. Itulah mengapa Duan Lingtian berpikir untuk menuliskan prasasti penetrasi Sein pada tali busur-busur menembak matahari. Meskipun masih akan sulit untuk menuliskan pada tali busur Sun Shooting Bow yang terbuat dari nadi naga iblis bercakar 5, itu masih akan lebih sederhana daripada menulis pada Sun Shooting Bow itu sendiri. Menulis prasasti Sein. Prasasti suci seperti apa yang Anda ingin Penatua Bailey tulis? Fang Gan bertanya dengan rasa ingin tahu. Prasasti penetrasi Sein. Duan Lingtian berkata terus terang. Prasasti penetrasi Sein. Prasasti bintang 3 Sein pada pedang Liu Huan. Fang Gan tahu prasasti suci di pedang Liu Huan adalah prasasti penetrasi Sein. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Taktik bela diri kelas suci terkuat yang saya kembangkan adalah memanah. Jika saya dapat menuliskan prasasti penetrasi Sein pada set panahan saya, kekuatan panah saya akan meningkat pesat karena kemampuan penetrasinya. Setelah prasasti penetrasi Sein diaktifkan setelah prasasti, itu pasti akan meningkatkan kekuatan Anda dengan pesat, kata Fang Gan, namun, tidak akan mudah untuk meminta Penatua Bailey untuk membantu Anda menuliskan bintang 3. Prasasti suci, kesediaan Penatua Bailey untuk menuliskan prasasti bintang 3 bergantung pada suasana hatinya. Oleh karena itu, bahkan di pelataran dalam, tidak setiap tetua pelataran dalam memiliki senjata suci dengan prasasti bintang 3. Duan Lingtian siap secara mental untuk ini. Mereka yang sangat terampil biasanya memiliki kebiasaan mereka sendiri. Sejak kamu datang ke pelataran dalam, aku akan membawamu untuk mengunjungi Penatua Bailey. Aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan menyetujuinya. Fang Gan mengingatkan Duan Lingtian sebelumnya. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi ke rumah Elder Bailey sekarang, kata Fang Gan sambil berdiri. Tentu saja, Duan Lingtian senang bahwa Fang Gan cukup peduli dengan perselingkuhannya untuk segera membawanya menemui Penatua Bailey. Setelah meninggalkan rumah Fang Gan, Duan Lingtian belajar lebih banyak tentang Penatua Bailey dari Fang Gan. Dia mengetahui bahwa nama lengkap Penatua Bailey adalah Bailey Hong, dan dia memasuki Sekte Penerangan Bulan 30 tahun yang lalu. Ketika dia bergabung dengan Sekte Penerangan Bulan, dia sudah menjadi pembangkit tenaga Paramount Sein Rudiment Stage dan hanya selangkah lagi untuk memasuki Sein Stage. Namun, setelah bertahun-tahun, dia masih berada di Paramount Sein Rudiment Stage. Ini benar-benar terlalu sulit untuk menerobos ke Sein Stage. Saya telah menembus ke Paramount Sein Rudiment Stage 20 tahun yang lalu, tapi saya masih tidak bisa melewati langkah terakhir. Fang Gan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia berbicara tentang basis kultivasi Bailey Hong.
Mirip dengan Bai Li Hong, basis kultivasinya macet di Paramount Saint Rudiment Stage. Dia tidak dapat membuat terobosan dan memasuki Saint Stage juga. Meskipun Paramount Saint Rudiment Stage dan Saint Stage hanya selangkah terpisah, perbedaan kekuatannya adalah dunia yang terpisah. Pembangkit tenaga Saint Stage terlemah dapat dengan mudah membunuh selusin pembangkit tenaga Paramount Saint Rudiment Stage yang bekerja bersama. Ada pepatah di Dao Martial Saint Land, sebelum memasuki Saint Rudiment Stage, seseorang seperti ayam atau anjing. Begitu seseorang memasuki Saint Rudiment Stage, mereka seperti ayam dan anjing yang telah naik ke surga. Itu dengan jelas menggambarkan perbedaan antara seseorang di Saint Stage dan seseorang yang tidak di Saint Stage. Secara alami, ada juga perbedaan kekuatan antara orang-orang yang berada di puncak Paramount Saint Rudiment Stage. Dalam kata-kata Fang Gan, dia bukan tandingan Bai Li Hong. Senjata suci di tangan Bai Li Hong adalah senjata Saint primitif peringkat bumi yang bertuliskan 3 prasasti Saint bintang 3. Itu juga senjata Saint nomor 1 di Sekte Penerangan Bulan. Dengan senjata suci itu, kekuatan Bai Li Hong sebanding dengan beberapa wakil pemimpin sekte di Sekte Penerangan Bulan. Perlu dicatat bahwa beberapa wakil pemimpin sekte di sekte sudah memiliki setengah kaki mereka di Saint Stage. Mereka memiliki potensi paling besar di sekte untuk menerobos ke Saint Stage. Yang tidak mereka miliki untuk membuat terobosan hanyalah sebuah kesempatan. Half Saint Stage merujuk pada mereka yang berada di antara puncak Paramount Saint Rudiment Stage dan Saint Stage. Mereka lebih kuat dari mereka yang berada di puncak Paramount Saint Rudiment Stage tetapi lebih lemah dari mereka yang berada di Saint Stage. Senjata suci bertuliskan 3 prasasti bintang 3. Setelah mendengar tentang senjata suci Bai Li Hong, Duan Lingtian mau tidak mau menjulurkan lidahnya. Sangat berlebihan, Duan Lingtian, bahkan jika Penatua Bai Li bersedia menuliskan prasasti bintang 3, prasasti suci penetrasi, untukmu, dia mungkin menginginkan jutaan poin merit sebagai pembayaran. Fang Gan mengingatkan Duan Lingtian sebelum mereka tiba di rumah Bai Li Hong. Saya mengerti, Duan Lingtian mengangguk. Dia juga siap secara mental untuk itu. Elder Bai Li, saya masih memiliki 1,1 juta poin merit di tangan saya. Jika saya tidak memiliki cukup, bisakah Anda meminjam saya beberapa? Duan Lingtian memandang Fang Gan dan berkata, saya akan mengembalikannya kepada Anda sesegera mungkin. Ini masalah kecil, kata Fang Gan sambil tersenyum tipis. Setelah orang-orang dari rumah Bai Li Hong memberitahu dia tentang kedatangan mereka, Duan Lingtian dan Fang Gan dibawa ke aula utama dari mansion yang luas itu. Seorang pria parubaya dengan janggut di pipinya berdiri di aula utama, mengerutkan kening seolah dia sedang berpikir keras. Penatua Bai Li, Penatua Fang Gan ada di sini, kata orang yang memimpin Duan Lingtian dan Fang Gan kepada pria parubaya itu. Dia Bai Li Hong. Mata Duan Lingtian langsung cerah saat dia menatap pria parubaya itu dengan saksama. Kamu bisa mundur untuk saat ini. Pria parubaya itu mengerutkan alisnya dan melambai dengan acuh. Kemudian, dia menatap Fang Gan. Penatua Fang Gan, apa yang membawamu ke sini hari ini? Penatua Bai Li. Fang Gan tidak berani berlama-lama di depan Bai Li Hong, dia membungkuk sedikit sambil menunjuk Duan Lingtian dan memperkenalkannya, ini Duan Lingtian dari pelataran luar. Alasan saya datang hari ini adalah untuk membawanya ke sini. Bab 1474, Senjata Saint Peringkat Surga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian. Ketika Bai Li Hong mendengar kata-kata Fang Gan, matanya langsung beralih ke Duan Lingtian. Kamu Duan Lingtian yang menyebabkan keributan di pelataran luar dalam waktu 3 bulan setelah bergabung dengan sekte itu. Duan Lingtian menyapa Penatua Bai Li. Pada saat ini, Duan Lingtian juga membungkuk pada Bai Li Hong. Penatua Fang Gan harus menghargaimu karena kamu bisa membuatnya membawamu ke sini, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Bai Li Hong bertanya tanpa basa-basi. Penatua Bai Li, saya datang untuk meminta bantuan Anda dalam menuliskan prasasti penetrasi Saint pada senjata suci saya, kata Duan Lingtian terus terang juga. Prasasti penetrasi Saint, Bai Li Hong menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Jika Anda datang untuk prasasti Saint penetrasi, saya khawatir Anda datang sia-sia, saya harus memperluas banyak upaya untuk menuliskan prasasti Saint bintang 3, itu sebabnya itu tergantung pada suasana hati saya jika saya ingin menuliskan bintang 3 prasasti suci atau tidak. Apakah itu tergantung pada suasana hatinya? Ketika Duan Lingtian mendengar itu, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar.
Dia benar-benar orang yang sangat terampil dengan kekhasannya. Penatua Bailey, sepertinya kamu khawatir kamu tidak bisa menuliskan prasasti bintang 3 di senjata suciku. Jika itu masalahnya, yakinlah, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu menulis di tali busur-busurku sebagai gantinya, dari haluan, kata Duan Lingtian dengan santai sambil menatap Bai Lihong. Apakah kamu pikir kamu akan bisa membuatku setuju? Bai Lihong berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan tenang. Sedikit rasa jijik bisa terdengar dalam nada suaranya. Fang Gan yang berdiri di samping tersenyum kecut. Dia pikir Duan Lingtian terlalu gegabah. Bahkan dia bisa melihat melalui taktik mendorongnya, apalagi Elder Bailey. Penatua Bailey, mengapa kita tidak bertaruh? Duan Lingtian berkata, berkedip, saat senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Taruhan apa? Bai Lihong bertanya dengan lemah. Jika Anda dapat menuliskan satu prasasti Sein di busur senjata suci saya, bahkan jika itu hanya prasasti Sein bintang 1, maka itu adalah kerugian saya. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 1 juta poin merit, bagaimana? Duan Lingtian berkata sambil menatap Bai Lihong. 1 juta poin merit. Kedermawanan Duan Lingtian mengejutkan Fang Gan, bahkan Bai Lihong terkejut saat dia melirik Duan Lingtian sekali lagi. Apa kamu yakin, meskipun Bai Lihong, sebagai satu-satunya master prasasti bintang 3 Sein di Sekte Penerangan Bulan, tidak kekurangan poin merit, dia tidak punya alasan untuk menolak taruhan Duan Lingtian karena dia bersikeras memberikan 1 juta poin merit. Bahkan jika itu adalah senjata Sein peringkat surga, dia yakin dia masih bisa menuliskannya. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya pada senjata suci Duan Lingtian. Penatua Bailey, apakah itu sebuah janji? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Tepat sekali, Bai Lihong mengangguk. Penatua Bailey, saya belum menyebutkan harga yang harus Anda bayar jika kalah, tetapi Anda menyetujuinya begitu cepat. Duan Lingtian bertanya, terkejut. Aku tidak akan kalah. Bai Lihong sangat percaya diri. Dia tidak akan berani berbicara jika itu adalah sesuatu yang lain, tetapi dia yakin tentang Sein Inscription Dao. Meskipun Penatua Bailey sangat percaya diri, saya masih harus menyatakan harga yang harus Anda bayar jika Anda kalah. Jika Anda benar-benar tidak dapat menuliskan prasasti suci di busur senjata suci saya, tolong bantu saya menuliskan penetrasi prasasti suci di tali busur senjata suci saya secara gratis, kata Duan Lingtian sambil menatap Bai Lihong. Tidak masalah, Bai Lihong berjanji segera. Penatua Bailey, saya belum selesai berbicara, tambah Duan Lingtian. Duan Lingtian, jangan meraih 1 yard setelah mengambil 1 inci pun. Bai Lihong berkata dengan cemberut. 1 juta poin merit hampir setara dengan nilai prasasti suci penetrasi. Dia agak tidak senang ketika melihat Duan Lingtian berniat untuk menambah taruhan meskipun dia tidak berpikir dia akan kalah. Duan Lingtian mengabaikan kata-kata Bai Lihong dan terus berkata, jika Penatua Bailey Anda kalah, selain 1 prasasti suci penetrasi gratis, Anda harus mengajari saya prasasti suci Dao selama sebulan tanpa menahan apapun. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Fang Gan tidak hanya tercengang, bahkan Bai Lihong pun tercengang. Duan Lingtian ini tertarik dengan prasasti suci. Itu saja, Penatua Bailey, apakah Anda masih mau bertaruh? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum sambil menatap Bai Lihong. Karena Anda ingin memberi saya poin merit Anda, tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya. Bai Lihong mendengus. Keluarkan senjata sucimu. Saya ingin melihat senjata Sein seperti apa yang dapat memberi Anda kepercayaan diri seperti ini. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi bahkan jika itu adalah senjata Sein peringkat surga, saya masih dapat menuliskan prasasti Sein di atasnya. Petik 2. Senjata Sein peringkat surga. Ketika dia mendengar kata-kata Bai Lihong, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa dalam hati. Senjata Sein peringkat surga tidak ada apa-apanya di depan busur menembak matahari. Di bawah pengawasan Bai Lihong dan Fang Gan, Duan Lingtian mengeluarkan Sun Shooting Bow dan memberikannya kepada mereka berdua. Mulut Fang Gan berkedut ketika dia melihat Sun Shooting Bow yang berkarat. Senjata suci ini sepertinya tidak akan memberikan tantangan apapun kepada Penatua Bailey sama sekali. Namun, sikap Bai Lihong benar-benar berbeda dari Fang Gan. Seperti kata pepatah, hanya orang dalam yang tahu talinya. Orang luar hanya di sini untuk perjalanan. Hanya dengan pandangan sekilas, Bai Lihong melihat betapa luar biasanya busur Duan Lingtian. Mengesampingkan busur,
Hanya tali busur saja yang lebih baik daripada senjata Sein peringkat manusia atau senjata Sein peringkat bumi. Bai Lihong mengambil Sun Shooting Bow sambil menatap tajam pada tali busur dari Sun Shooting Bow. Dia tersentak dan bertanya, itu tendon naga. Tendon naga. Fang Gan terkejut dengan kata-kata Bai Lihong. Meskipun ada banyak desas-desus tentang naga dalam sejarah tanah suci Dao marsial, sejauh menyangkut dunia, naga adalah keberadaan yang legendaris. Namun, Bai Lihong baru saja mengatakan bahwa tali busur dari busur Duan Lingtian terbuat dari tendon naga. Penatua Bai Li, kamu mengenali ini. Duan Lingtian tampak terkejut. Dia tidak berharap Bai Lihong mengenali tendon naga. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang mengidentifikasi tali busur dari busur menembak matahari sebagai tendon naga sejak ia memasuki sekte penerangan bulan. Di tanah suci bela diri Dao, tidak ada kekurangan busur dengan tendon naga sebagai tali busur, yang termiskin di antara mereka juga adalah senjata Sein primitif peringkat surga. Sepertinya senjata Sein Anda juga merupakan senjata Sein peringkat surga, gumam Bai Lihong. Senjata Sein peringkat surga. Fang Gan tercengang. Dia tidak berharap Duan Lingtian mengeluarkan senjata Sein peringkat surga. Perlu dicatat bahwa bahkan sekte penerangan bulan tidak memiliki senjata suci peringkat surga. Bahkan 9 aliansi sekte mungkin belum tentu memiliki senjata Sein peringkat surga. Senjata Sein peringkat surga. Duan Lingtian tidak menanggapi ketika dia mendengar kata-kata Bai Lihong. Meskipun sulit bagi saya untuk menuliskan sebuah prasasti Sein pada senjata Sein primitif peringkat surga, itu bukan tidak mungkin, Anda pasti akan kehilangan taruhan ini. Bai Lihong secara sepihak mengumumkan kemenangannya sambil menatap Duan Lingtian. Bab 1475, Pena Prasasti. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Penatua Bai Li, bukankah terlalu cepat bagimu untuk mengatakan ini? Duan Lingtian menyipitkan matanya dan tersenyum. Bai Lihong mendengus pelan dan mengabaikan Duan Lingtian. Dia mengangkat lengannya dan mengambil stylus besi yang sangat halus. Itu adalah master prasasti pena Dao Jimat dan master prasasti Sein yang digunakan di tanah suci Dao marsial. Ada dua ujung pada pena prasasti. Salah satu ujungnya mirip dengan sikat Cina biasa sementara ujung lainnya runcing. Pena prasasti yang memancarkan aura dingin sangat halus sehingga seperti jarum besar. Jelas bahwa itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Di tanah suci Dao marsial, pena prasasti dikategorikan ke dalam kelas. Pena prasasti di tangan Bai Lihong menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh tanah suci Dao marsial. Pena prasastinya dapat menandai senjata Sein primitif peringkat surga. Berbicara secara logis, di tanah suci bela diri Dao, pena prasasti seperti itu tidak boleh berada di tangan master prasasti Sein bintang 3, bahkan master prasasti Sein bintang 6 mungkin belum tentu memiliki pena prasasti seperti ini, belum lagi pena prasasti 3 bintang. Master prasasti bintang Sein. Alasan mengapa Bai Lihong memiliki pena prasasti seperti itu adalah karena pertemuan yang tidak disengaja. Dia kebetulan mendapat warisan dari master prasasti bintang 7. Pena prasasti juga ditinggalkan oleh master prasasti bintang 7. Karena pertemuan kebetulan itu dan banyak kerja keras, dia akhirnya berhasil menjadi master prasasti suci. Memegang busur menembak matahari Duan Lingtian di satu tangan dan pena prasasti di tangan lainnya, Bai Lihong memandang Duan Lingtian dan bertanya, saya tidak perlu mencoba menuliskan prasasti suci. Jika pena prasasti saya membuat tanda di busur Sein Weapon Anda, saya harus bisa menuliskannya, Anda tidak dapat menyangkal itu, kan? Tentu saja, aku tidak akan menyangkalnya. Duan Lingtian berkata dengan pasti, selama tetua Bai Li berhasil meninggalkan bekas di busurku, aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Saya akan mengakui kekalahan. Petik 2. Sangat baik. Bai Lihong mengangguk, puas. Di bawah tatapan Duan Lingtian dan Fang Gan, dia mengirim energi sejati ke pena prasasti dan mengarahkan ujung tajam pena prasasti ke busur menembak matahari dengan kecepatan kilat. Kedua ujung pena prasasti juga aneh. Ujung yang tajam tampak seperti kerucut runcing yang digunakan oleh Sein Inscription Masters untuk menuliskan Sein Weapons. Adapun ujung lainnya, itu tampak seperti kuas Cina, dan itu untuk Dao Jimat Masters untuk menggambar jimat Dao di kertas jimat. Pena prasasti digunakan oleh Master Prasasti Sein dan Master Dao Jimat. Secara alami, Master Prasasti Suci umumnya tidak menggunakan ujung yang lain. Fang Gan menatap tanpa berkedip pada pemandangan di depannya.
Dia penasaran siapa yang akan tertawa terakhir. Bukannya dia tidak mempercayai Bai Li Hong, tapi kepercayaan Duan Lingtian menggoyahkan hatinya. Bagaimanapun juga, Duan Lingtian tidak menderita kerugian sama sekali sejak dia memasuki Sekte Penerangan Bulan. Dia tidak yakin apakah kali ini akan menjadi pengecualian. Duan Lingtian memandang dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu betapa luar biasanya pena prasasti di tangan Bai Li Hong, dia hampir buta pada busur menembak matahari. Apa lelucon? Busur menembak matahari terbuat dari bahan khusus yang dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi surgawi. Jelas bukan tugas yang mudah untuk meninggalkan bekas di atasnya. Setidaknya, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa Bai Li Hong mampu meninggalkan bekas apapun di atasnya. Siu, pena prasasti mendarat seperti kilat, energi sejati yang terjalin di sekitarnya tampak seperti ular hijau kecil. Sekilas, itu juga tampak seperti sambaran petir hijau yang bergerak di sekitar pena prasasti. Kiang, ketika pena prasasti mendarat di busur menembak matahari, itu membuat suara hiruk-pikuk. Sementara itu, Bai Li Hong memfokuskan pandangannya saat dia menjabat tangannya yang memegang pena prasasti, sepenuhnya berniat meninggalkan bekas di busur menembak matahari. Namun, hasilnya membuatnya tercengang ketika dia menggerakkan tangannya. Dia melihat tidak ada tanda pada busur di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Dengan pena prasasti saya harus dapat meninggalkan bekas bahkan pada senjata Sein primitif peringkat surga. Bai Li Hong menarik napas dalam-dalam. Dia menolak untuk percaya ini dan mencoba lagi. Sayangnya, hasilnya sama. Pena prasastinya gagal meninggalkan bekas di busur menembak matahari. Tidak ada jejak sama sekali. Fang Gan juga tercengang. Dia melirik Duan Lingtian dengan emosi yang bertentangan setelah dia pulih dari keterkejutannya. Penatua Bai Li, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Bai Li Hong tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian dan bertanya dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, senjata suci macam apa ini? Apakah itu salah satu senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein besar yang dikabarkan di Tanah Suci Dao Marsial? Petik 2. Tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, ini adalah senjata suci yang diminta oleh tuanku kepada temannya untuk dibuat khusus untukku 20 tahun yang lalu. Ini jelas bukan salah satu dari 10 senjata Super Sein terbesar di peringkat 10 senjata Sein besar. Dengan kata-katanya, Duan Lingtian menciptakan master palsu untuk dirinya sendiri. Tuanmu bukan orang yang sederhana karena dia memiliki teman yang bisa memperbaiki senjata suci yang luar biasa. Wajah Bai Li Hong berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Fang Gan menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak membuka mulutnya dan meminta Duan Lingtian menjadi muridnya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tidak heran dia hanya memanggil gubernur kota-kota Bukit Maun sebagai guru dan bukan guru, ternyata, dia sudah memiliki tuan yang sangat kuat, pikir Fang Gan dalam hati. Tidak sulit bagi Fang Gan untuk sampai pada kesimpulan itu. Dia tahu tentang kemampuan Bai Li Hong. Berdasarkan kata-kata Bai Li Hong, dia akan mampu menuliskan senjata Sein peringkat surga. Fakta bahwa Bai Li Hong telah mencurigai senjata Sein Duan Lingtian sebagai salah satu dari 10 senjata Super Sein terbesar di peringkat 10 senjata Sein besar tidak diragukan lagi membuktikan bahwa senjata Sein-nya sebanding dengan senjata Super Sein. Adapun hubungan antara Duan Lingtian dan gubernur kota-kota Bukit Maun, dia baru mengetahuinya baru-baru ini. Saya tidak tahu tentang itu. Di hadapan Bai Li Hong yang serius, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan bergumam sedih, orang tua itu sama sekali bukan master yang kompeten. Dia selalu meninggalkanku sendirian, mengatakan itu untuk melatihku, aku telah ditipu. Tentu saja, Duan Lingtian hanya mengarang cerita. Namun, menjadi berbeda ketika Bai Li Hong dan Fang Gan mendengar ini. Jika tidak ada Sun Shooting Bow, mereka mungkin belum tentu percaya kata-kata Duan Lingtian, namun, dengan Sun Shooting Bow yang sebanding dengan senjata Super Sein, mereka tidak bisa tidak percaya Duan Lingtian. Duan Lingtian, Anda beruntung diterima oleh master seperti itu. Ini adalah berkah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah ditipu? Fang Gan menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir orang seperti apa yang bisa mengolah orang aneh yang mengerikan sepertimu. Aku tidak mengira kamu akan memiliki tuan yang misterius dan kuat di belakangmu, kata Fang Gan. Bai Li Hong mengangguk setuju saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, aku mengaku kalah. 3 hari kemudian,
Anda dapat kembali untuk mengambil senjata Sein Anda. Adapun mempelajari prasasti Sein Dao, kita akan mulai dalam 3 hari. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk menggoreskan busur menembak matahari, dia sangat percaya diri dalam menggoreskan tali busur. Ini karena dia tidak tahu terbuat dari apa busur menembak matahari. Namun, dia sudah mengidentifikasi tali busur sebagai tendon naga. Tendon naga, dengan pena prasasti saya masih bisa menulis bahkan jika itu adalah tendon naga dari naga surgawi bercakar 5. Bai Li Hong dipenuhi dengan keyakinan. Dalam warisan yang diperolehnya dari Master Prasasti Bintang 7, ada lebih dari sekadar prasasti Sein Dao, ada juga banyak rahasia seperti rahasia klan naga. Dia bahkan tahu bahwa naga surgawi 5 cakar adalah yang terkuat di klan naga di tanah suci Dao marsial. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh Master Prasasti Sein Bintang 7, pena prasasti yang ditinggalkannya bahkan dapat menuliskan pada bagian terberat dari tubuh naga surgawi bercakar 5, sisik naga, apalagi tendonnya. Namun, Bai Li Hong tidak tahu bahwa tendon naga di tangannya adalah milik naga surgawi bercakar 5. Setelah menerima janji Bai Li Hong, senyum muncul di wajah Duan Lingtian, dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih, Penatua Bai Li. Setelah berterima kasih padanya, Duan Lingtian melihat Bai Li Hong dan Fang Gan lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya memiliki permintaan lain dari Penatua Bai Li dan Penatua Fang Gan, tolong jangan beritahu siapapun tentang busur saya tidak ingin menjadi target semua orang. Sangat mungkin bahwa banyak orang akan mengingini dan mencoba untuk merebut Sun Shooting Bow miliknya jika mereka mengetahui bahwa busurnya sebanding dengan senjata Super Saiyan. Aku tidak begitu bodoh, kata Bai Li Hong lemah. Secara alami, dia tidak menyelesaikan kalimatnya dengan keras. Bahkan jika dia bodoh, dia tetap tidak akan berani melakukan itu karena itu bisa menyinggung Tuan Duan Lingtian. Meskipun Bai Li Hong tidak bisa memastikan keberadaan Master Duan Lingtian, dia lebih suka berbuat salah di sisi hati-hati. Jangan khawatir, balasan Fang Gan bahkan lebih langsung. Karena Bai Li Hong bermaksud untuk mulai membantu Duan Lingtian untuk menuliskan prasasti Bintang 3, prasasti penetrasi Sein, pada tali busur-busur menembak matahari, Duan Lingtian dan Fang Gan tidak tinggal diam. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong, mereka meninggalkan rumahnya bersama. Fang Gan penasaran dengan master palsu Duan Lingtian. Selama perjalanan mereka kembali, dia mengajukan pertanyaan kepada Duan Lingtian dan dia menjawabnya. Dia telah membuat master palsu sebagai tindakan perlindungan. Sejak dia memutuskan untuk menunjukkan busur menembak matahari yang luar biasa, dia sudah merencanakan untuk mengarang cerita tentang master palsu yang akan membuat Bai Li Hong dan Fang Gan waspada sehingga akan menghalangi mereka untuk merebut busurnya. Meskipun Bai Li Hong dan Fang Gan tidak tampak seperti orang yang licik, dia harus ekstra hati-hati. Seperti kata pepatah, orang mungkin tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dia lebih dijaga daripada orang lain karena dia telah hidup 2 kali. Duan Lingtian ingin mengubah topik pembicaraan jadi dia memandang Fang Gan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Fang Gan, ketika saya pergi menemui Anda, senior di rumah Anda memanggil Anda sebagai Tuan Muda. Apa dia sudah lama bersamamu?